على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في سورة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Shadaqallahul Azim. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro dan semua jamaah solat subuh baik yang offline ataupun online, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kaifa halukum? Apa kabar pagi hari ini semua? Sehat? Alhamdulillah. Semoga solat subuh kita diterima Allah Ta'ala, doa-doa kita Allah kabulkan, yang sakit Allah sembuhkan dari sakitnya, yang mungkin lagi safar dalam perjalanan Allah mudahkan perjalanannya, Allah berikan safety, keamanan. Yang punya tanggungan utang piutang Allah mudahkan untuk membayarnya. Allahumma amin. Syukur dan puji tentunya kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Ini kalau tidak salah tanggal 7 Sya'ban, benar? 7 Sya'ban hari ini, berarti Ramadan tinggal 20-an hari lagi, bisa 22, bisa 23, ditengok nanti Sya'bannya genap 30 atau 29. Yang terpenting bagi kita semua adalah mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan mempersiapkan untuk datangnya bulan suci Ramadan. Semoga kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada teladan junjungan kita, qudwah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak langkah risalah-risalah perjuangan beliau. Kelak semoga kita yang hadir ini semua nanti bisa mendapatkan kesempatan. Yang pertama, diberikan kesempatan minum daripada air telaga Rasulullah SAW. Amin ya. Al-Haud, siapa yang minum hanya seteguk diberikan, tidak akan merasakan haus dahaga selamanya. Kemudian yang kedua, semoga juga kita bisa mendapatkan syafaat beliau di padang mahsyar. Allahumma amin. Kaji kita pada hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah Ta'ala, meneruskan tentang bagian kedua, Fadailu Baitil Maqdis. Keutamaan-keutamaan tentang Masjidil Aqsa. Alhamdulillah, masjid kita Al-Aqsa masih rutin dan kontinu. Saya tengok tadi dan kita aminkan setiap subuh melantunkan kunut nazilah untuk saudara-saudara kita di Palestin, terutama di Gaza. Ini sudah hampir mendekati, kalau 7 Oktober dimulai,
Sekarang adalah tanggal 17 Februari, hampir mendekati 125 hari. Ya, gempuran bombardir ya Zionis Israel kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, khususnya di Gaza. Update kabar terakhir ibu-ibu bapak-bapak perlu diketahui, Zionis penjajah Israel ini juga sudah memborbardir, mengebom di perbatasan Rafah. Ya Rabb, mana lagi tempat berlindung kecuali dari Allah Ta'ala. Di Rafah sudah banyak korban. Bapak udah lihat update kemarin. Ya, kita tahu Rafah adalah tempat pengungsian sekarang saudara-saudara kita di bumi Palestina, khususnya di jalur Gaza. Semoga para mujahidin, saudara-saudara kita juga kaum muslimin mustadafin diberikan Allah segera pertolongan. Amin. Dan Palestina segera diberikan oleh Allah kemerdekaan. Allahumma amin. Beberapa hari yang lalu ada karib saya yang membawa rombongan ke sana, masuk ke Palestina semua, proof semua visanya dan aman. Dia kasih informasi aman Ustaz Irwan, saya tidak ada apa-apa. Bahkan beliau bertemu dengan salah satu imam Masjidil Aqsa, doakan selalu berikan perhatian kepada kami, ini sudah mau mendekati Ramadan, kata imam itu, syekh itu, dan insya Allah pertolongan Allah akan segera datang. Ya, mudah-mudahan ini Ramadan adalah bulan kemenangan. Benar atau benar? Iya kan? Kalau kita baca sejarah, Ramadan itu bulan di mana Allah banyak memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Contoh konkretnya adalah peristiwa tahun kedua Hijriah, yaitu peristiwa Ghazwatul Badri Al-Kubra, atau yang disebut dengan perang Badar yang besar. Mudah-mudahan doakan diaminkan pagi ini, bagi yang berkah, Palestina segera merdeka dan penjajah Zionis Israel hengkang dari bumi Palestina, bumi yang Allah berkahi. Allahumma amin. Ibu dan bapak jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, melanjutkan kajian kita. Pada hari ini saya akan membacakan beberapa hadis-hadis atau tentang sejarah keutamaan Masjidil Aqsa. Mengapa kita tidak pernah bosan membicarakan topik Masjidil Aqsa? Kalau panjenengan dan kita bosan, berarti kita bosan juga dengan Ka'bah, dengan Masjidil Haram. Benar atau benar? Karena antara Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Masjidil Aqsa adalah pintunya ke langit. Ini Sya'ban, kemarin bulan Rajab, peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Itu sebuah sinyal besar, benang merah al-alaqah al-qawiyah, korelasi kuat yang dalam keimanan kita jangan pernah melupakan sedikit pun Masjidil Aqsa. Propaganda Zionis Israel memang membuat Masjidil Aqsa itu supaya sepi, orang susah masuk ke sana karena otoritas izin semua berada di pihak Zionis. Kalau sudah sepi, tak ada lagi orang berkunjung ke sana, tak ada lagi memakmurkan, baik penduduk setempat, leluasalah mereka secara 100% mengambil alih kiblat pertama, tempat kaum muslimin suci, ya, tempat suci kaum muslimin ketiga di atas muka bumi ini. Bapak Ibu jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, saya akan bacakan satu saat ada sahabat yang bernama Ubadah bin Somit menangis di dekat Masjidil Aqsa. Ya, hadis ini hadis sahih, ya, diriwayatkan dari Ziyad bin Abi Saudah. An Ziyad bin Abi Saudah qala, dari sahabat Nabi Ziyad bin Abu Saudah, dia berkata, ru'ya, dinampakkan, diperlihatkan. Kalau ro'a yara, melihat, berarti kata kerja aktif. Kalau ditengokkan, diperlihatkan, itu namanya mabni majhul. Ru'ya, dari ro'a menjadi ru'ya, dinampakkan. Siapa yang dinampakkan? Ubadah bin Somit, sahabat Nabi namanya Ubadah bin Somit. Di mana waktu itu Ubadah bin Somit? Wa huwa ada surin bi Baitil Maqdis asy-syarqi wa huwa yabki. Waktu itu
Ubadah bin Samit, ibu-ibu bapak-bapak, berada di sisi sebelah timur tembok Masjidil Aqsa. Berapa luasnya dulu Masjidil Aqsa? Masih ingat? Kompleks semua area itu. Ini kayak Masjidil Aqsa kita, Permata berapa ini luasnya semua dengan halamannya. Masjidil Aqsa diingat-ingat, jangan sampai lupa. Ya, ini menunjukkan kecintaan kita kepada sejarah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Luas seluruh perkaran Masjidil Aqsa, kompleks Masjidil Aqsa 14,4 hektar. Berapa Pak? 14,4 hektar. Diingat-ingat, atau setara dengan 144.000 meter persegi. Itu semua area itu. Ya. Waktu itu Ubadah bin Samit menangis di sebelah sisi pagar timur kompleks Masjidil Aqsa. Wa huwa yabki, dia menangis. Qal faqila, perawi ini kemudian menyatakan, ditanya Ubadah bin Samit yang ketika itu lagi menangis, ma yubkika ya Abal Walid, wahai ayahnya Walid, apa yang membuatmu menangis di tempat ini? Di tempat, yarhamkallah, sebelah timur tembok sur, itu tembok pagar Masjidil Aqsa. Qal, Ubadah menjawab, min huna, dari tempat inilah, akhbarana Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menceritakan kepadaku, mengkabarkan kepadaku, annahu, bahwasanya beliau Rasulullah SAW ra'a jahannam, menampak atau melihat neraka jahannam. Allah, ini hadis sahih. Makanya di sana ada lembah jahannam sebelah timur pagar Masjidil Aqsa, itu ada lembah jahannam di luarnya sekarang. Dibuka nanti masing-masing HP-nya, di googling lembah jahannam sebelah timur pagar Masjidil Aqsa, ada itu. Jurang begitu. Tidak jauh dari lembah itu, sekitar 400 meter atau 300 meter, ada kuburan, kompleks kuburan termahal in the world, di atas dunia ini. Kuburan semua Zionis seluruh dunia, mau dari mana-mana, kalau dia mau dapat penghormatan, sebuah kemuliaan baginya, dikubur di situ, bisa miliaran. Ya, kuburan orang-orang Jewish semua di situ. Saya sudah tengok di situ. Kita lewat dari jalan, di dalam bis itu pelan-pelan. Ya, kalau saya beranggapan, cocok juga ini, Pak. Enggak jauh dari lembah jahanam, tambah gampang mengazabnya. Benar kan? benar. Iya kan? Dalam teologis ketuhanan tauhid mereka berbeda. Ya, ini Bapak Ibu yang pertama. Yang kedua, dari hadis Utsman bin Abi Saudah. Utsman bin Abi Saudah juga meriwayatkan yang sama. Qala, dia berkata, ra'aitu Ubadah bin Samit, saya melihat Ubadah bin Samit, wa huwa wadi'un sadrahu. Ini ada sedikit beda. Kalau tadi tidak ada redaksi ini. Dia meletakkan dadanya, ya, ala jidral al-masjid, di tembok jidaril masjid, di tembok Masjidil Aqsa sebelah timur tadi. Musyrifun ala wadi jahannam, sambil menengok di luar itu lembah al-ardul muhanfidah, dataran bumi yang rendah itu namanya lembah. Sambil dia letakkan dadanya bersandar begini, dia mengarah melihat ke sebelah timur pagar atau tembok Masjidil Aqsa. Ya beki, Ubadah bin Samit menangis. Fakultu, aku bertanya. Siapa yang bertanya? Utsman bin Abi Saudah. Ya Abal Walid, ma yubkika, apa yang membuatmu menangis ini, wahai Ubadah bin Samit? Ubadah punya anak Walid, Abal Walid, Walid father. Why you cry here? Apa kau mengapa nangis di sini? Ma yubkika huna. Qal, dia kemudian berkata, hadal makanul ladzi, di tempat inilah, ya, amba Rasulullah SAW, Nabi SAW menceritakan peristiwa Isra Mi'raj, Pak. Annahu ra'a fihi jahannam, beliau menampak
atau melihat neraka jahanam. Ini semua peristiwa pada tahun ke-10 dari kenabian. Di bulan Rajab tanggal 27 Rajab yang kemarin napak tilas apa itu peristiwa Isra dan Mi'raj, dan alhamdulillah menjadi hari libur nasional. Nikmat di Indonesia, ya kan? Maulid libur, benar. Isra Mi'raj libur, benar. Tahun baru Islam libur, benar. Coba Bapak di Singapura atau ke Bang Anton, ke Amerika atau ke sana ke mana? Ke tempat yang lain, tak ada libur. Maka nikmat negeri ini harus kita jaga. Semoga Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama, Pak. Jadi memang bumi yang luar biasa Palestina itu, Ardus Syam. Jadi 14,4 hektar itu tidak ada sejengkal tanah di situ, Pak. Dalam nanti hadis-hadis yang lain keutamaan Masjidil Aqsa, kecuali para nabi pernah menginjakkan kakinya di tempat itu. Allahu Akbar. Ma min shibr ardil Masjidil Aqsa, tak ada sejengkal dari tanah Masjidil Aqsa kecuali para nabi menginjakkan kakinya di situ. Ya Rabb, ya Rabb, Masya Allah. Ardul Muqaddasah, bumi yang suci, bumi yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, an Hammad an Ibrahim an Ulqamah, dari sahabat Nabi Hammad bin Ibrahim dari Ulqamah. Qala, dia berkata, qala Abdullah bin Umar, ini maksudnya putra Umar, berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, lillahi salasatu amlak. Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala mempunyai 3 malaikat. 3 malaikat. Malakun muwakkalun bil Ka'bah, malaikat yang ditugaskan khusus untuk menjaga Ka'bah. Di mana Ka'bah? Masjidil Haram. Berapa jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Pak Haji Ridwan? Hampir 1.500 kilo. Berapa jarak ditempuh sekarang kalau naik mobil? 17 jam. Mekah ke Jeddah, Jeddah ke Madinah, Madinah Yordan, terus 17 jam arah utara Madinah. Pada waktu itu Nabi hanya semalam tok, maka mukjizat itu peristiwa itu. Oh, melebihi kecepatan cahaya. Nah, ini saya tanya lagi Pak Haji Ridwan, kecepatan cahaya berapa? Itu orang yang MIPA, orang yang jurusan MIPA dulu eksak pasti tahu itu. Begitu dipijit senter atau lampu mobil hidup, cep, sut, melebihi itulah kecepatan Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Allahu Akbar. Dan singgah dulu Pak di Masjidil Aqsa, solat dulu, didaulat dulu, menjadi imam para nabi. Allah, dinampakkan tadi neraka jahanam. Allahu Akbar. Dipertemukan dengan saudara-saudara Rasul SAW, abang-abang beliau para nabi sebelumnya. Setelah Nabi SAW menghadapi gejolak dakwah yang dahsyat ketika itu, wafat Ibunda Khadijah 1 bulan 5 hari, wafat pamannya. Habis itu ke Taif dengan Zaid bin Harisah, diperlakukan di Taif seperti itu. Allah ingin nampakkan, wahai Muhammad, aku ingin pertemukan kamu dengan saudara-saudaramu. Masjidil Aqsa, Pak, di Palestina, bukan di Masjidil Haram. Allahu Akbar. Allah, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, memiliki 3 malaikat. Malaikat pertama yang menjaga Ka'bah di Masjidil Haram. Wa malakun muwakkalun bi masjidi. Malaikat yang kedua, malaikat yang ditugaskan untuk menjaga masjidku, kata Rasulullah SAW. Maksudnya Masjid Nabawi. Wa malakun muwakkalun bil Masjidil Aqsa. Dan yang ketiga, malaikat yang ditugaskan untuk menjaga Masjidil Aqsa. Fa ammal malakul muwakkalu bil Ka'bati fayunadi kulla yaum. Adapun malaikat yang ditugaskan menjaga Ka'bah, dia akan memanggil kulla yaum, every day, setiap hari. Apa panggilannya malaikat itu? Man taraka faraidallah, siapa yang meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah. Salat 5 waktu, berzakat, nanti bentar lagi
puasa Ramadan, itu kewajiban Allah yang dipardukan. Udah mampu nggak mau naik haji, kelencer terus ron kemana-mana, tapi naik haji tak mau, duitnya banyak, bertumpuk di bank. Dia ingkar, dia tinggalkan kewajiban Allah. Ini kata malaikat yang menjaga Ka'bah. Setiap hari dia serukan itu, kasih pengumuman, woro-woro bahasa Jawanya. Siapa yang meninggalkan kewajiban Allah, konsekuensi logisnya tak, Pak? Kharaja min amanillah. Orang yang menyia-nyiakan, meninggalkan kewajiban Allah, dia akan keluar, tidak akan mendapatkan pengamanan dari Allah Ta'ala. Mungkin kalau punya perusahaan tidak ada berkah, dikorupsi oleh karyawannya semua. Apa? Dia mampu, dia tinggalkan kewajiban Allah. Zakat perusahaan, ada zakat perusahaan, zakat perniagaan, dia enggak tunaikan itu, Allah cabut keberkahannya. Ini yang pertama, malaikat yang menunggu Ka'bah itu, Pak. Tiap hari dia memanggil, memberikan pengumuman. Wa ammal malakul muwakkalu bi masjidi, adapun malaikat yang ditugaskan Allah menunggu masjidku, fayunadi kulla yaum, maka dia akan menyeru tiap hari, ya, kata Rasulullah sallallahu, man taraka sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam yaridil hawdha walam tudrikhu syafa'atu Muhammadin SAW. Ada dua konsekuensinya. Siapa yang cuek, siapa yang tidak semangat, siapa yang meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, satu, dia tidak akan mendapatkan jatah minum dari air telaga Rasulullah SAW. Allah. Jadi Pak, untuk mendapatkan air telaga jatah Rasul, hidupkan sunnah Rasul. Banyak sunnah Rasul itu. Salat sunat rawatib itu yang paling afdol, yang paling penting. Nomor satu, salat sunat rawatib. Salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Dalam riwayat ada 12 rakaat, dalam riwayat lain sama-sama ada 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat tadi sebelum kita subuh. Itu sunnah daripada Rasul. Lazimkan. Bapak sudah otomatik, anak-anak kita sudah otomatik, tidak lagi usah disuruh-suruh untuk melakukan, menegakkan solat sunnah rawatib yang mengiringi solat fardu. Apalagi Pak, sunnah Nabi banyak sekali, ya. Solat sunnah wudu, Bilal bin Rabah itu solat sunat wudu, setiap habis wudu dia solat 2 rakaat. Solat sunat duha, saum, ayyamul bid, banyak sekali sunnah Nabi, ya. Zikir pagi petang dan seterusnya, akan mendapatkan telaga daripada air Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaatnya. Sebaliknya yang cuek dengan sunnah Nabi tidak akan mendapatkan kedua-duanya. Yang ketiga Pak, wa ammal malakul muwakkalu bi masjidil aqsa, kan 3 malaikat tadi kata Rasulullah. Adapun malaikat yang ditugaskan untuk menjaga Masjidil Aqsa, fayunadi kulla yaum, maka dia akan memanggil, menyeru setiap hari, memberikan pengumuman. Hati-hati ini jamaah online ataupun offline yang di masjid. Man kana ta'muhu haraman, berarti ini sudah apa ini? Bersifat sosial ini, hubungan manusia. Siapa yang makanannya dari yang haram? Ustaz, saya makan nasi, makan ayam bakar Ustaz, makan ikan bakar, makan mie, kan halal? Iya, tapi duitnya dari ngerampok dalam tanda kutip, dari nyolong, dari culas, dari utak-utik data, ya ke? 65 dimasukkan 665, udah error semua. Itu dari sumber yang haram itu. Siapa yang makanannya yang haram sumbernya? Kana amaluhu madruban bihi wajuh, semua amalnya nanti menjadi cemeti penyambuk wajahnya, dipukul wajahnya dengan amal perbuatan dia sendiri. Ya Rob. Hadis ini hadis sahih. Berarti yang ketiga ini, malaikat yang menjaga Masjidil Aqsa mewanti-wanti kita
agar jangan pernah memasukkan barang, makanan dan minuman dalam perut kita dan perut keluarga anak-anak kita, wal iyazu billah, berlindung pada Allah dari sumber-sumber yang haram. Ya Rabb, nyolong, korupsi, apalagi culas, ya Rabb, nauzubillah min zalik. Dan itu akan berdampak kepada attitude, ya, attitude manusia itu. Makanan itu berpengaruh sekali, berpengaruh kepada, karena dia ngalir di darah, ngalir ke otak, cara pikirnya pun begitu juga. Udah tahu nampak benar, enggak juga. Makanya Pak, ini dicatat ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang online offline, dicatat. Ini kaidah. Menolak kecurangan, menolak culas, itu naruli fitrah manusia. Dicatat. Menerima kecurangan, keculasan, itu keluar dari fitrah sejati manusia. Dicatat dua hal ini. Ini ungkapan ulama. Kenapa ada orang mau menerima yang culas? Itu tadi kata malaikat tadi, apa? Makanannya yang haram. Tak masuk pikir saya, orang kok ada begitu. Makanya malaikat, penjaga Masjidil Aqsa bilang, berkata, siapa yang makanannya dari yang haram, semua amal perbuatannya dia menjadi cemeti, dicambukkan ke wajahnya dia nanti. Makanya dibilang oleh Rasulullah SAW, sampai diberikan warning berat, siapa-siapa yang kullu lahmin nabata minal haram pannaru aula biha. Ya Rabb, nauzubillah min zalik. Setiap daging tubuh kita ini tumbuh berkembang dari harta yang haram, neraka dulu lebih baik bagi dia. Ini ada pertumbuhan lebih tinggi, lebih gemuk, tapi dari yang haram, berat. Makanya kaidah tadi, menerima kecurangan keluar dari fitrah, menolak kecurangan berarti berada di atas fitrah. Dicatat itu Pak, itu kata-kata hikmah dari ulama. Benar sekali. Fitrah manusia tidak mau dia culas, dia takut. Ya, dan itu Pak, rentetannya dari makanan dan minuman. Kenapa sampai makanan minuman? Kalau ulama-ulama dulu itu dahsyat. Kalau makanan yang halal untuk orang yang soleh itu akan digunakan untuk taat. Makanya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kalau ada orang mau bertamu, dia validasi dulu, orang soleh hendak ini. Pak, ini pentingnya ini Pak, makanan ini. Kalau dia orang soleh, dia jamu dengan makanan yang enak. Karena apa? Makanan jamuan dia nanti yang dimakan digunakan untuk taat kepada Allah. Itu Pak, ulama itu begitu, sampai dahsyat. Tenaga yang dia hasilkan dari makanan tadi digunakan untuk ketaatan dekat kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Pastikan juga yang datang bertamu itu orang-orang yang baik, ya. Selanjutnya Pak, keutamaan Masjidil Aqsa dari An Ibrahim At-Taimi, dari Ibrahim At-Taimi an abihi, dari ayahnya. An Abi Dzar, dari sahabat Nabi namanya Abu Dzar, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Satu saat qultu, Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwalan. Kata Abu Dzar, tengok ini Pak, masjid yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini, masjid apa ya Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, al-masjidul haram, Masjidil Haram. Jadi masjid yang pertama dibangun Masjidil Haram, di atas muka bumi ini. Summa qultu, kemudian Abu Dzar bertanya lagi, faqultu ya Rasulullah summa ayyu, kemudian setelah Masjidil Haram, masjid apa ya Rasulullah yang kedua? Qal al-Masjidul Aqsa. Allahu Akbar. Yang kedua Masjidil Aqsa Pak. Tapi bukan Masjidil Aqsa kita ini ya. Ini baru, ini baru, ini kontemporer ini masjidnya. Masjid yang di sana. Ya. Qultu, Abu Dzar bertanya lagi Pak. Tengok ini Pak.
kam kana bainahuma. Kam kana bainahuma. Apa maknanya? Berapa jarak lama antara Masjidil Haram dibangun, kemudian Masjidil Aqsa dibangun ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallam arba'una sanah. Jaraknya 40 tahun. Tengok Pak, diingat-ingat 40 tahun antara selesainya dibangun Masjidil Haram, kemudian dibangun apa? Masjidil Aqsa. Diteruskan oleh Rasulullah sallam, summa haitsuma adrakatka sholatu fasalli fahuwa laka masjid. Wahai Abu Dzar, di mana saja kamu mendapatkan waktu sholat masuk, sholatlah di atas muka bumi ini, karena bumi ini dijadikan untuk tempat sujud. Masih ingat hadis salah satu mumawizat, salah satu keistimewaan Rasulullah SAW untuk umatnya adalah salah satu diantaranya zu'ilat liyal ardu masjidan. Masih ingat itu hadisnya? Allah jadikan, kata Rasulullah, bumi ini semuanya untuk bisa tempat sujud. Saya waktu kecil kadang-kadang sholat subuh itu di atas batu di pinggir sungai sama almarhum ayah. Qobliyah sholat subuh di sana di pinggir sungai kami. Sah suci. Ngapa kok pinggir sungai subuh-subuh Ustaz? Habis itu kami cari ikan. Ikannya banyak. Kalau pagi itu belum banyak saingan. Ikan banyak dapat dijual untuk living cost, biaya hidup. Ikan yang segar-segar itu. Wow. Ya, kecuali 2 dicatat, jangan ngantuk. Yang bapak ibu tidak boleh sholat di atasnya, di dalamnya. Masih ingat? Haziratul an'am, kandang binatang ternak. Yang kedua hammam, yang kedua toilet. Kenapa nggak boleh itu sholat di situ? Pak, nalarnya najis. Kecuali bapak darurat, tidak ada tempat kecuali 2 tadi. Mau nggak mau harus sholat. Mamanya ditahan musuh, ditaruh di tempat situ, di penjaranya. Mau nggak mau bapak harus sholat di situ. Nggak bisa sujud, berdiri saja udah. Karena sholat ini luar biasa, tak bisa ditinggalkan dalam posisi apapun. Boleh dijamak, tapi nggak boleh ditinggalkan. Benar atau benar? Dalam posisi sakit aja kita sholat. Jangankan sakit, dalam posisi perang aja ada sholat. Benar atau benar? Ya, apalagi hanya dalam posisi begitu. Ya, jadi masjid yang pertama dibangun Masjidil Haram, 40 tahun kemudian dibangun Masjidil Aqsa. Makanya dalam hadis-hadis keutamaan Masjidil Aqsa beberapa pertemuan yang lalu, mungkin pertemuan pertama, Rasulullah SAW bersabda, ditempatkan Masjidil Aqsa itu dalam riwayat hadis nomor 2 setelah Masjidil Haram. Ada riwayat, ya, ada riwayat, la tusaddur rihal, jangan kau mempersusah berpergian jauh illa salasati masajid. Itu hadis populer, kecuali ketiga masjid. Nomor 1 Masjidil Haram, Masjidil Haram di Mekah. Nomor 2-nya dalam redaksi ini wa Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Baru nomor 3-nya wa Masjidil Hada, Masjid Nabawi. Ada yang bertanya jamaah, mengapa Ustaz bukan Masjid Nabawi nomor 2, kok bukan Masjid Nabawi nomor 2, kalau diletakkan Masjidil Aqsa? Jawabannya adalah berdasarkan ini tadi. Karena masjid yang dibangun kedua adalah Masjid Al-Aqsa. Yang selanjutnya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, An Aisyah, dari ibunda Aisyah Ummul Mukminin, ibunya kaum muslimin, radhiyallahu anha wa ardah, semoga Allah selalu meridhoi beliau. Zaujin Nabi SAW, istri daripada Nabi kita Muhammad SAW, qal, dia berkata, inna Makkah, sesungguhnya kota suci Mekah, baladun, adalah satu negeri, satu daerah, azzamahullah, yang Allah agungkan, wa azzama hurmatahu, dan Allah agungkan keharamannya. Khalaqa Makkata wa haffaha bil malaika qabla an yakhluqa syai'an minal ardi. Allah jadikan kota suci Mekah, Allah ciptakan kota suci Mekah, dan Allah tebarkan di sekelilingnya para malaikat.
sebelum Allah menciptakan sesuatu di atas muka bumi ini. Ya, yauma idzin, di hari itu, kulliha, semuanya, bi alfi am, lamanya 1000 tahun. Pak, jadi sebelum ini semua diciptakan oleh Allah di atas muka bumi, Allah turunkan malaikat mengelilingi kota Mekah dan Allah jadikan kota Mekah. Wa wasalal Madinata bi Baitil Maqdis, dan kata Rasulullah SAW, kemudian Allah sambungkan kota suci Madinah dengan kota suci Al-Quds, Baitul Maqdis, dirangkai Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Summa khalaqal arda kullaha, setelah itu Allah ciptakan bumi ini semuanya. Ba'da alfi amin, setelah 1000 tahun. Khalqan wahida, sekali ciptaan. Jadi Mekah itu memang, makanya dibilang dia tanah haram. Apa maksudnya tanah haram? Tanah yang disucikan, diagungkan. Ada batas-batasnya, Pak. Batas-batasnya ketika haji wada, start only Muslim area, ada itu, nggak boleh sembarang orang masuk ke sana. Ada itu, kasih Nabi, patok-patoknya itu udah dijelaskan dalam hadis, Pak. Tanah haram itu. Kalau kita dari Jeddah masuk tanah haram itu di gerbangnya itu, gerbang Quran, Bapak, gerbang Quran itu masuk sana udah tanah haram. Maka yang mohon maaf di luar kita non Muslim itu dia di Jeddah, rata-rata di Jeddah. Kalaupun ada yang nyuri-nyuri itu masalah lain. Kasus-kasus di lapangan 1-2, bulik-bulik entah apa, belum Muslim mau masuk itu masalah lain itu. Ya, itu masalah lain. Tapi sudah Allah tentukan melalui Rasulullah SAW kesucian kehormatan tanah haram. Ya, termasuk Bapak di Arafah itu ada batasnya, batas Bapak tempat wukuf tanah haram atau tanah halal. Wukuf nggak boleh di tanah halal. Kalau tanah halal Bapak nggak sah wukufnya. Ada batasnya itu, Bapak tengok. Ada semua rambu-rambunya. Dipastikan jamaah yang wukuf berada di tanah haram, bukan di tanah halal. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, keutamaan Masjidil Aqsa dari Abdullah bin Amr. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya langsung mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tengok Bapak Ibu, inna Sulaimana, sesungguhnya Nabi Sulaiman, sa'alallaha salasan, pernah memohon kepada Allah 3 hal setelah merenovasi, membugar, mempercantik Masjidil Aqsa. Jadi yang bangun pertama Masjidil Aqsa bukan Nabi Sulaiman. Kalau klaim sepihak Zionis ada haikal ahlah, itu semua kamuflase, itu semua etok-etok bahasa Jawa nih, pura-pura semua itu. Udah ada big proyek, udah ada proyek besar itu. Bulan Mei saya ke sana pakai spanduk itu, dibangun di bawahnya itu udah memang dirongrong. Yang daerah mereka itu dekat tembok ratapan itu ada proyek besar tapi pakai bahasa Ibrani. Saya tanya ke guide saya, apa artinya ini? Ustaz, artinya ini Ustaz, ini ada proyek besar, mereka mau membangun terowongan di bawah ini. Allahu Akbar. Ya. Setelah membugar, mempercantik, merenovasi Masjidil Aqsa, Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Allah 3 hal. Bapak Ibu diingat-ingat ini. 1, wa arju an yakuna a'tahu Allahu salisah. Kata Rasul, saya berharap Allah juga mengabulkan permohonan Nabi Sulaiman yang ketiga. Apa permohonan Nabi Sulaiman 3 hal tersebut? Sa'alahullahu ta'ala, sa'ala Allah ta'ala, beliau memohon berdoa kepada Allah, an yahkuma bihukmin yuwati'u hukmahu fa'utiya, agar semua keputusan ketika Nabi Sulaiman rakyatnya di Palestina, ketika dia memimpin, keputusannya sesuai keputusan yang ditetapkan oleh Allah. Apapun keputusan dia, ya, yang dia keluarkan sejalan seiring dengan hukum Allah, adil. Fa'utiya, kata Rasul, diperkenankan oleh Allah
permohonan itu. Ini pentingnya, Pak. Ya, adil. Wasa'alahu mulkan. Yang kedua, Nabi Sulaiman setelah membugar, merenov Masjidil Aqsa, berdoa, ya Allah. Dia berdoa yang kedua, wasa'alahu mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dia mohon kepada Allah agar diberikan kerajaan, kedudukan la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang kedudukan kerajaannya tidak pernah akan diberikan seseorang kepada Allah setelah dia berkuasa. Kita tahu kerajaan Nabi Sulaiman yang membuat nanti seorang ratu di Yaman, ratu siapa namanya? Bilqis, semua penduduknya beriman. Dia datang ke istana Nabi Sulaiman, pikirnya itu air, padahal itu adalah lantai yang penuh dengan apa itu? Kayak air itu apa, Pak? Masya Allah. Sampai diangkat ini nampak sedikit kaki bawahnya, supaya enggak basah pakaiannya, pikirannya. Ternyata bukan. Ya, Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang, ditundukkan oleh Allah jin-jin. Jadi dia mohon, ya Allah, berikan aku kedudukan kerajaan yang tidak kau berikan setelah saya kepada seseorang pun. Allahu Akbar. Dikabulkan oleh Allah. Baru yang ketiga permohonan Nabi Sulaiman, wasa'alahu, dan dia berdoa, ayyama abdin ata baital maqdis, ya Allah, siapapun yang datang ke Palestina, ke Masjidil Aqsa ini, la yuridu illa as-salata fihi, tujuan utamanya satu, adalah untuk memakmurkan Masjidil Aqsa dengan salat, ya Allah berikan an yakuna min khati'atihi kayaumi waladat ummuh, agar semua kesalahan orang itu diampuni Allah seperti seseorang tatkala dilahirkan oleh ibunya, seperti bayi. Ya, Nabi SAW dalam hadis tadi bermohon kepada Allah, semoga yang ketiga juga dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, pertama Nabi Sulaiman memohon kepada Allah agar keputusan yang dia putuskan dalam memimpin rakyatnya sejalan dengan keputusan Al-Quran, keputusan Allah. Yang kedua, agar dia diberikan oleh Allah kedudukan kerajaan yang tidak akan pernah diberikan oleh Allah kerajaan kedudukan setelahnya kepada seseorang. Jadi dia yang hebat. Dan yang ketiga, dia memohon kepada Allah, siapapun yang datang ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, tujuan pertama adalah untuk salat di dalamnya, memakmurkan Masjidil Aqsa. Nabi Sulaiman pernah bermohon agar orang itu dihapuskan kesalahannya seperti seorang bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini rawahu Abdullah ibnu Majah dalam kitab sunannya, diriwayatkan Ibnu Majah wa Abu Abdurrahman An-Nasai, dan diriwayatkan Imam Nasai min riwayat Abdullah Fairus Aidailami an Abdullah bin Amr bin Nahwihi. Bapak Ibu jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, nanti kita akan teruskan hadis-hadis keutamaan atau keutamaan Masjidil Aqsa bagian yang ketiga. Ini bagian yang kedua. Yang terakhir saya akan bacakan, ini penting juga. Sampai sini aja kita karena baru suruk. Hadis dari Maimunah. Maimunah ini maulatun Nabi SAW, orang yang bekerja sebagai pembantu Rasulullah SAW di rumah beliau. Hadis ini hadis sahih. Ya, annaha qalat, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, aftina fi baitil maqdis, berikan kami fatwa, aftina, tentang urgensi Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Faqal, Rasul kemudian berkata, ardul mansyar wal mahsyar. Ya, Baitul Maqdis itu adalah bumi di mana tempat berbangkit dan tempat kita nanti dikumpulkan. Allahu Akbar. Itu kata Rasul, datangi. Programkan untuk kamu datang ke sana. Ya, fasallu fihi. Programkan untuk kamu bisa salat di dalamnya. Fa inna salatan fi ka alfi salah. Ya, salat di dalamnya seperti 1000 kali salat. Qal,
Maimunah. Qalat, Maimunah kemudian berkata lagi, ara'aita illam natik, bagaimana kalau kami enggak punya bekal untuk ke sana ya Rasul, tak bisa datang, tak bisa untuk solat, memakmurkan. An natahammala ilaihi aw na'tihi, enggak bisa datang ke sana, enggak ada bekal. Qal, Nabi berwasiat kepada Maimunah, fahdina ilaihi zaitan yusraju fih, berikan donasi-donasi kalian, hadiah-hadiah kalian, hadiahkan bahan bakar minyak untuk sebagai penerangan lampu-lampu yang digantung, ditempel di tembok-tembok Masjidil Aqsa. Apa maknanya, Pak? Memberikan hadiah. Apa maknanya? Memberikan donasi. Apa maknanya? Untuk keberlangsungan Masjidil Aqsa, untuk perjuangan. Sekarang masih dibutuhkan terus, Pak. Masih dibutuhkan. Dan bantuan-bantuan itu, Pak, yang barang-barang itu masih ditahan sebagian besar, Pak. Bahkan Israel buat tenda-tenda di perbatasan sekarang, supaya truk-truk itu nggak bisa masuk. Ya Rob, sudah dimasukkan mahkamah internasional oleh Absel. Sudah, memang keras batu kepala ya. Ya Allah, udah keluar dari kadrat manusia itu. Udah semua dunia udah. Udah, Pak. Nggak bisa lagi ngomong kita, Pak. Harus ada pemimpin yang kuat satu, bergabung, langsung Pak habis itu. Benar itu aja. Itu solusinya itu, Pak. Bapak tengok mau negosiasi apa? Nggak terima. Itu memang watak mereka dulu. Kalau Bapak kita ajar sirah, kita ngaji sirah, kan udah kita tahu sejarah Bani Qainuqa, Bani Nazir, Bani Quraizah, benar kan? Itu mbah-mbah mereka, datuk opung-opung mereka percis mewarisi itu, Pak. Tabiatnya itu percis sekali. Ya, tengok Pak itu. Dengan angkuhnya, dengan sombongnya, ya Rabb, nauzubillah min zalik. Ya, kita lanjut. Jadi kalau tidak bisa datang ke sana, berikan hadiah. Bukan sedekah, hadiah. Apa makna hadiah, Pak? Menambahkan kecintaan. Tidak ada gap. Tidak ada kaya miskin. Kalau sedekah, tapi kalau hadiah, Masya Allah. Tahabu kata Rasul. Kalian saling tukar hadiah, tambah cinta. Allahu Akbar. Itu makanya redaksinya hadiah, bukan fatasaddaqu. Fa inna man ahdalahu kana kaman shalla fih. Amin. Amin kan, Pak? Siapa yang memberikan hadiah untuk perjuangan Masjidil Aqsa, kalaupun bapak ibu enggak bisa ke sana, seperti pahala orang yang sholat di Masjidil Aqsa. Allahumma amin hadis ini. Kalau enggak bisa datang ke sana, berikan hadiah untuk para pejuang, ya, yang menjaga keberlangsungan Masjidil Aqsa. Makanya orang Gaza enggak mau dibilang sedekah, hadiah dari Indonesia. Ya, lembaga-lembaga internasional banyak, Baznas kita, ada Baznas, ada banyaklah, ada HI, Human International itu, ada IZI, banyak sekali. Ya, mudah. Kalau sudah kasih hadiah, tidak usah dipikir-pikir sampai atau enggak sampai, udah Bapak dicatat. Ya, apa fadilahnya Pak tadi, Pak? Keutamaannya, siapa yang memberikan hadiah, berapapun dia besarnya, seperti pahala orang yang sholat di Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya dan kita dengarkan pada kajian kita pagi hari ini. Nanti kita lanjutkan bulan depan. Diingatkan saya bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga, ya, daripada sejarah keutamaan Masjidil Aqsa, dan kita harus khatamkan ini buku. Buku yang dikarang oleh ulama di abad kelima. Ya, di abad kelima. Dia juga umur 14 tahun bersama Muhammad Sultan Salahuddin, bertambah Sultan membebaskan Masjidil Aqsa. Ini bukunya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu yakum ajma'in. Semoga Allah memberkahi kita dan segera bisa diraih kemerdekaan oleh saudara kita di Palestina, dan mudah-mudahan di antara kita juga
nanti satu saat Allah berikan kesempatan untuk datang ke Masjidil Aqsa. Amin, Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.